Halo semuanya, kali ini kita akan melakukan sebuah eksperimen mengenai sifat-sifat cahaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Iwirya Purnata dengan NIM 2311031218. Adapun tujuan percobaannya yaitu pada eksperimen kali ini kalian akan melihat bagaimana sifat-sifat cahaya berupa cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat menembus benda bening. Apa sih yang dimaksud dengan cahaya? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cahaya adalah sinar atau terang dari suatu yang bersinar seperti matahari, bulan, dan lampu, yang memungkinkan mata menangkap bayangan benda-benda di sekitarnya. Jika dijelaskan menurut ilmu fisika, cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Adapun alat dan bahannya, yang pertama cahaya merambat lurus, bahannya yang pertama lilin, yang kedua gunting, yang ketiga kardus ukuran 13 x 18 cm 3 lembar. Yang kedua cahaya dapat dipantulkan. Alat yang pertama yaitu senter, yang kedua cermin datar, yang ketiga cahaya dapat menembus benda bening. Alat yang digunakan yang pertama gelas bening, yang kedua senter, yang ketiga buku. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Alat yang digunakan yang pertama gelas bening, yang kedua pensil, dan yang ketiga air. Percobaan pertama, cahaya merambat lurus. Langkah-langkah. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Lubangi ketiga kardus dengan gunting dengan posisi lubang sama setiap kardus. Letakkan ketiga kardus sejajar, kemudian nyalakan lilinnya. Kemudian amati cahaya dari depan. Geser salah satu kardus, kemudian amati kembali cahaya dari depan. Hasil pengamatan. Nah, ketika lubang pada tiga kardus sejajar dan segaris lurus, sinar lilin berhasil menembus ketiga lubang tersebut dan terlihat jelas pada kardus terakhir. Ketika lubang pada kardus tidak sejajar, sinar lilin tidak dapat menembus ketiga kardus dan tidak terlihat pada kardus terakhir. Kesimpulannya, cahaya merambat lurus sehingga hanya dapat menembus lubang-lubang yang segaris lurus. Jika ada penghalang atau lubang tidak sejajar, jalannya cahaya terhalang. Percobaan kedua, cahaya dapat dipantulkan. Langkah-langkah. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian arahkan senter ke cermin dari sudut yang berbeda, kemudian amati. Hasil pengamatan. Nah, ketika sinar lampu diarahkan pada cermin datar dengan sudut datang tertentu, cahaya yang mengenai permukaan cermin dipantulkan. Sudut pantul yang dihasilkan sama besar dengan sudut datang, atau sudut antara sinar datang dan garis normal sama dengan sudut antara sinar pantul dan garis normal. Kesimpulannya, cahaya dapat dipantulkan sesuai dengan hukum pemantulan cahaya, yaitu sudut pantul sama dengan sudut datang. Percobaan 3, cahaya dapat dibiaskan. Langkah-langkah. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian isi gelas dengan air kurang lebih setengah gelas.
Letakkan pensil ke dalam gelas, kemudian amati. Hasil pengamatan. Nah, ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, pensil tampak patah di titik pertemuan antara udara dan air jika dilihat dari samping. Hal ini terjadi karena cahaya melewati batas antara udara dan air mengalami perubahan arah atau pembiasan. Pensil terlihat seperti patah karena kecepatan cahaya di udara lebih cepat dibandingkan kecepatan cahaya di air, sehingga cahaya dibelokkan pada medium yang lebih rapat. Kesimpulannya, cahaya dapat dibiaskan saat melewati medium dengan kerapatan berbeda, seperti dari udara ke air. Pembiasan menyebabkan objek di dalam air terlihat patah atau bergeser dari posisi sebenarnya. Percobaan keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Langkah-langkah. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian arahkan senter ke gelas dan ke buku, lalu amati. Hasil pengamatan. Nah, ketika cahaya senter diarahkan pada gelas bening, cahaya menembus gelas dan sinarnya dapat terlihat di sisi lainnya. Ketika cahaya senter diarahkan pada buku, cahaya tidak menembus buku dan tidak ada cahaya yang terlihat di sisi lainnya. Jadi kesimpulannya, cahaya dapat menembus benda transparan seperti gelas bening, tetapi tidak dapat menembus benda buram seperti buku. Sekian percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Terima kasih.